Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini hari Kamis tanggal 2 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangannya indeks dolar saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan kalau saya perhatikan ya dari pergerakan indeks dolar sampai dengan posisi saat ini, kecenderungannya masih dalam posisi naik ya, bullish untuk koreksi pasca terbentuknya pergerakan gelombang impulsif ini ya. Ini adalah gelombang impulsif yang membentuk wave 1, kemudian ada wave 2, wave 3, wave 4, dan terakhir di posisi titik terendahnya yaitu di area support di 100.820. Ini adalah 5 wave yang membentuk gelombang korektif ya. Gelombang impulsif maksud saya. Dan saat ini bergerak gelombang korektif, di mana gelombang impulsif penurunan ini adalah wave A, kemudian wave B ya, dan saya melihatnya kemudian ada potensi wave C. Ya, gambarannya seperti itu. Secara keseluruhan seperti itu ya. Yang teman-teman wajib pantau. Saat ini pergerakannya menuju dari wave A ya di sini menuju wave B, dan dalam posisi pergerakan wave A untuk ke wave B ini, kalau saya perhatikan di wave A ini memang membentuk pergerakan impulsif ya. Artinya wave A ke wave B ini adalah pergerakan yang membentuk impulsif, korektif, dan impulsif. Ada 3 wave yang akan terjadi, wave A, wave B, wave C. Jadi dalam wave A to wave B ini menunjukkan potensi pergerakan impulsif, korektif, dan impulsif kembali. Itu secara detail ya, karena saya melihatnya posisi terakhir di time frame daily yang ini ya, ini membentuk pergerakan konsolidasi atau korektif ya. Ini korektif ini menurut saya ini wave keempat ya. Artinya kalau kita gambarkan secara wave analisa ya, dari titik wave kelima terakhir ya, dari supportnya 100.82 ini menuju wave 1, wave kedua ya di sini ini. Oke. Ini menuju wave ketiga dan saat ini menuju wave keempat, dan ini masih belum ada potensi pembalikan ke atas ya. Artinya masih berjalan wave 3 ke 4, baru nanti kita lihat wave kelima. Setelah wave kelima tentunya setelah itu nanti akan ada koreksi menuju wave ABC lagi, baru dia menuju wave ke C. Nah, gambarannya seperti itu. Ya, semoga informasi ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah area koreksi saat ini ya. Setelah pergerakan impulsif dan ini sekarang membentuk sebuah koreksi ya, atau membentuk bullish flag. Nanti kita lihat secara detail pembentukan ini, karena kalau kita perhatikan dari posisi hari Jumat adalah bullish, kemudian impulsif, kemudian bullish lagi, kemudian bearish, impulsif ya. Nah, kemudian saat ini masih bergerak di sesi Asia sudah ada penguatan. Artinya meskipun di sini ada bearish engulfing ya, memang dorongan seller lebih kecenderungannya terjadi ya, karena koreksi tadi di mana high-nya ini pun sudah mulai melemah dari titik high tertingginya terakhir di posisi 2 hari ke belakang sejak hari Selasa dan Rabu tidak mampu break di atas daripada area high weekly. Ya, ini yang menjadikan sebuah catatan juga gitu. Tapi low-nya semakin menurun. Anda bisa lihat dari posisi yang terakhir candle hari Senin, Selasa Rabu tidak mampu bergerak close di atas daripada low sebelumnya, makin menambah penurunan. Tentunya yang saat ini khususnya hari Kamis, apakah mampu berhasil break minimal di area resisten 105.094 atau bahkan menunjukkan potensi penurunan berlanjut menuju area 50% 103.973. Tapi tentunya saya perlu sampaikan juga kepada teman-teman semua, di mana ada juga kemungkinan menuju wilayah golden level. Tapi nanti kita lihat secara detail ya, karena menurut saya ini masih membentuk sebuah potensi kenaikan menuju wave kelima. Dan di sini terlihat ada pembentukan bullish flag ya. Nah, ini ada bullish flag, artinya ya ada kenaikan berlanjut. Oke, sekarang kita lihat time frame 4 jam. Nah, sebelum saya bahas secara detail di time frame 4 jam, sekedar untuk memberikan informasi ya, bahwasanya kenapa saya seringkali memberikan informasi mengenai analisa indeks dolar ini. Karena ini salah satu indikator ya buat saya ketika saya trading di berbagai macam market.
terutama yang paling utama saya lihat adalah indeks dolar dulu, karena indeks dolar ini akan mewakili ya, pengaruhnya sangat besar terhadap market-market yang lain, baik itu XAUUSD ya, kemudian per USD ataupun market-market yang lain. Cryptocurrency pun, koin pun juga terpengaruh terhadap pergerakan indeks dolar. Oke, itu alasannya ya. Jadi sangat penting untuk teman-teman juga mempelajari pergerakan indeks dolar, memantau meskipun tidak trading di dalam market indeks dolar itu sendiri. Nah, ini yang saya maksud pergerakan korektif ya, dari wave 3 menuju wave keempat ini. Ya, wave 3 menuju wave keempat ini adalah korektif. Dan sebenarnya saya melihatnya sudah membentuk wave ABC ya dari posisi ini. Artinya sudah mengakhiri penurunan terakhir ya, insya Allah seperti itu ya. Ini wave A, ini wave B, ya Anda bisa lihat, dan terakhir di sini adalah wave C. Di mana wave C ini terlihat ya, semoga aja ini tidak berlanjut ya. Kalau ini membentuk impulsif wave 5 ya, dia menuju langsung ke sini. Tapi memang untuk memastikan low terakhir ini, yang menjadikan titik low terakhir atau wave C ini valid jika mana dia sudah break di atas resisten 105.094. Itu menandakan indeks dolar betul-betul akan bergerak naik ya, dorongan bullish akan kuat jika mana sudah break di atas daripada resisten 105.094. Itu menjadikan catatan saya. Tapi selama ini belum di breakout ya, masih ada kemungkinan turun ya. Itu ya, masih ada kemungkinan turun. Apalagi kalau sudah break di bawah low di hari kemarin di 104.094. Oke, kita akan ya kemudian saya akan tarik garis dulu ini ya, trendline atas seperti ini. Saya akan tarik dulu trendline atas, saya tandain dulu. Kemudian pakai ini aja. Saya gunakan kanal ya seperti ini. Bentar ya. Oke, kita pasin dulu angkanya. Nah, kurang lebihnya dia membentuk sebuah pergerakan bearish ya, channel ya, dalam sebuah channel ini. Bearish channel ya, kita lihatnya seperti itu. Oke. Nah, dan yang terakhir ternyata di wave C itu terjadi ini ya. Terjadi false break ya. Ada ekor masuk lagi ke dalam area trendline, dan memang ini saat ini bergerak menuju bullish atau menuju minimal trendline atas. Makanya saya katakan valid bullish kuat untuk indeks dolar kalau sudah break di atas resisten, artinya sudah meninggalkan pergerakan koreksinya ini ya, gitu. Dimana correction wave ini membentuk ABC wave ya, wave ABC atau wave correction, dan tentunya ini yang perlu kita lihat hari ini. Oke, menurut saya kecenderungannya masih untuk hari ini ya, masih kecenderungan kuat naik dan bergerak di MA50, artinya masih konsolidasi ya pergerakannya. Dan kemarin juga sempat hampir menyentuh area base tapi tidak sampai ke area sini. Ini juga wajib dipantau nantinya di time frame 1 jam gitu contohnya, wajib dipantau ya, karena sebelumnya menyentuh area base dia langsung drop, sudah langsung melakukan correction. Oke, sekarang kita turunkan di time frame 1 jam. Dan posisinya seperti ini untuk time frame 1 jam, ya, lebih detail, lebih memperlihatkan acuan di mana penurunan terakhir ya, atau swing terakhir ini akan saya ukur menggunakan Fibonacci retracement ya, karena saya mau tahu saat ini sudah berada di area berapa persen dari swing terakhirnya, dari high dan low-nya ini. Sebentar, kita lihat dulu. Oke, kurang lebihnya di sini, dan hampir masuk kepada area golden level ya di 104.595 sampai dengan 104.713. Ya, ini menjadikan sebuah tantangan ya berikutnya, karena kalau menurut saya dengan posisi saat ini berhasil break di atas golden level, maka kecenderungannya kuat ke area resisten, karena saya melihatnya ini masih bergerak konsolidasi ya. Artinya ada area level psikologi atas, yaitu yang ini di dalam sebuah pergerakan golden level ya. Nah, ini adalah area level psikologinya, kita kunci di kisaran
104,67, kemudian level psikologi bawah itu yang ini ya, ini titik ketika di akhir sesi penutupan terjadi pergerakan konsolidasi. Nah, ini adalah level psikologi yang di area bawah yaitu 104,271. Artinya saya akan memiliki pemantauan ya untuk hari ini. Yang pertama area ini ya, untuk saya melihat nantinya apakah betul-betul area golden level ini mampu di break impulsif bullish, maka saya pantau di kisaran angka intinya 104,67. Yang kedua wilayah ini ya, ini yang kedua ini, kalau area 104,271 berhasil di breakout impulsif bearish, maka saya pastikan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Nah, dua informasi ini dulu, karena selama masih bergerak konsolidasi di dalam area level psikologi ya, seperti ini contohnya masih dalam area ini dan tidak ada perubahan cukup signifikan ya, maka saya pastikan pergerakannya ya di area ini aja, tidak ada perubahan dan tidak terlalu berdampak kepada market yang lain. Ini makanya wajib pantau untuk hari ini. Tapi kalau nanti sudah breakout contoh impulsif bullish dan close di atas level psikologi 104,670, besar kemungkinan menuju ke wilayah area resisten, akan menguji kuat wilayah ini ya. Itulah yang menjadi pemantauan kita hari ini ya. Oke, kemudian kalau breaknya di bawah area level psikologi bawah yaitu di 104,271 ya, saya pastikan akan break di bawah low terakhir ya di sini, dan ini bisa terjadi penurunan berlanjut hingga minimal menuju area base-nya. Nah, ini yang saya maksud untuk teman-teman semua pantau wilayah tersebut, khususnya jika mana break area level psikologi ya, yang ini ya di 104,271, maka kecenderungannya akan menguji wilayah support lagi ya yang terbentuk di hari kemarin kurang lebih di 104 ya, 104,094. Ini kalau breakout lagi maka menuju area base yaitu berkisaran antara 104 sampai dengan 103,800 sekian. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya. Kesimpulannya dari pergerakan indeks dolar masih dalam area koreksi ya, masih dalam area koreksi, masih dalam area bearish channel ya. Pembentukan bearish channel ini atau bullish flag masih berada di area ini, belum ada perubahan untuk saat ini, masih dalam area koreksi dan masih berada di dalam bearish channel ya. Tapi pergerakan saat ini diidentifikasi akan ada lanjutan pullback ya, atau penerusan tren dari sebelumnya ada bullish engulfing ya, dan ini menunjukkan kekuatan kenaikannya yang akan menguji wilayah resisten di 105,094, dan hari ini masih bergerak konsolidasi yaitu bergerak di area level psikologi 104,271 sampai 104,670. Mana dulu yang di breakout, maka disitulah pergerakan indeks dolar akan menentukan penguatannya atau pelemahannya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya. Untuk news nanti malam saya akan bahas langsung hari ini ya, seperti apa kondisinya. Langsung aja kita lihat data ekonomi malam ini. Oke, untuk data ekonomi ya atau kalender ekonomi malam ini yang akan rilis pukul 20.30 tanggal 2 Maret 2023. Di sini akan rilis hanya satu ya, yaitu initial jobless claim. Di mana data initial jobless claim ini data sebelumnya itu sebesar 192.000 ya. Ada penurunan dari angka sebelumnya adalah 200.000 dan menghasilkan 192.000, dan saat ini diprediksikan ada kenaikan sebesar 195.000. Tapi di sini untuk initial jobless claim sendiri saya memiliki pengertian ya, atau gambaran di mana kalau datanya tersebut tidak bergerak minimal di 200.000 ya, bagi orang yang melakukan klaim tentang pengangguran tersebut, maka kecenderungan indeks dolar masih dalam kondisi positif ya, masih dalam penguatan untuk indeks dolar. Meskipun datanya ada kenaikan dari 192.000 menuju 195.000. Tapi memang secara keseluruhan jika mana datanya di atas forecast ya tentunya indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi kalau datanya di sini di bawah forecast, maka mengidentifikasi bahwasanya indeks dolar akan terjadi penguatan. Dan inilah yang nanti malam ya kemungkinan besar pasti ada dampak yang terjadi dari jobless claim ini yang rilis tiap minggunya,
Meskipun kadang juga tidak terlalu berpengaruh ya, tapi tentunya nanti apapun itu saya akan informasikan. Untuk saat ini data yang kita lihat ada kenaikan ya. Jadi banyak orang yang ngeklaim untuk membutuhkan pekerjaan, artinya banyak yang butuh kerja lah istilahnya, seperti kalau meningkat klaimnya ya, datanya ini meningkat di atas daripada sebelumnya 192.000 dengan prediksi ramalan di sini atau data yang sudah masuk sebesar 155.000. Maka ya indeks dolar diprediksi akan terjadi pelemahan. Nah itu gambarannya. Jadi sedikit ada gesekan ya di analisa teknikal, di mana kita melihatnya ada potensi akan menguji wilayah resisten ya secara analisa teknikal tadi yang kita sudah bahas. Tapi apapun itu nanti kita lihat, karena semalam juga data yang rilis itu tidak sesuai dengan pergerakan indeks dolar. Harusnya menurut saya gambaran indeks dolarnya itu terjadi penurunan, tapi di setengah jam sampai 1 jam data rilis memang tidak menunjukkan lonjakan yang signifikan ya, tapi sempat terjadi kenaikan. Baru ketika sudah naik ada potensi penurunan kembali sampai bergerak area konsolidasi atau membentuk sebuah area bearish. Ya seperti itu pergerakannya ya. Jadi malam ini kemungkinan besar juga seperti itu, tapi saya berharap minimal mendekati area trendline dulu. Ada penguatan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa untuk indeks dolar ini sendiri. Oke, thank you buat semuanya. Jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Dan bagikan videonya, channelnya teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.